Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah anak-anakku semua, kita semua diberikan kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan hari ini. Nah, alangkah baiknya apabila memulai suatu kegiatan kita awali dengan berdoa. Maka berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam hati dimulai. Nah, sekarang bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah kalau seperti itu. Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu seperti ini. Iya Bu. Nah, karena sudah lama tidak bertemu, Ibu juga jadi lupa-lupa ingat nih nama-nama dari kalian. Yang Ibu ingat kebetulan hanya Ririn, karena sebelumnya kita pernah melakukan kegiatan lain ya Rin? Iya Bu. Nah, apakah kalian semua bersedia membantu Ibu untuk kembali mengingat nama-nama dari kalian? Bersedia Bu. Nah, Ibu punya permainan nih, namanya permainan rangkaian nama. Rangkaian nama. Ya, namanya rangkaian nama. Sesuai dengan namanya yaitu rangkaian, jadi kalian itu dapat menyebutkan nama kalian setelah kalian berhasil menyebutkan rangkaian nama sebelum nama kalian nih. Nah, kegiatan ini juga dapat kalian lakukan dengan bertepuk tangan. Fungsinya untuk apa atau gunanya untuk apa, agar kita juga terbangkitkan semangatnya, seperti itu. Sekarang agar tidak bingung, mungkin Ibu akan contohkan dulu ya bagaimana permainan rangkaian nama ini. Ibu ambil 3 nama random, misalnya Fahmi, Rizna, dan Salma, serta Ibu sendiri. Seperti ini contohnya. Permainan rangkaian nama dimulai. Ibu Rizna Fahmi, Ibu Rizna Fahmi Salma. Oh, jadi kayak disebutin gitu ya Bu setelah kita namanya. Ya. Jadi kita menyebutkan nama kita itu terakhir setelah kita itu berhasil menyebutkan nama-nama sebelum kita. Iya. Nah, seperti itu. Dapat dipahami? Paham Bu. Baik, permainan rangkaian nama akan kita mulai berawal dari Ibu, lalu berlanjut ke sebelah kiri Ibu ya. Iya. Permainan rangkaian nama dimulai. Ibu Silmi Ririn. Ibu Silmi Ririn Winnie. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang telah bersedia membantu Ibu untuk kembali mengingat nama-nama dari kalian. Ibu ulang lagi ya. Yang sebelah Ibu ada Silmi, betul? Betul, Silmi. Nah, untuk ini Ririn. Iya betul Bu. Nah, dan untuk yang ada di sebelah sana itu Winnie. Iya Bu. Betul? Betul Bu. Baik, alhamdulillah Ibu telah kembali mengingat nih nama-nama dari kalian. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan nih kegiatan apa yang akan kita lakukan. Kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 35-40 menit, seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini juga terdapat aturan, di mana apabila masing-masing dari kalian ingin bertanya, atau mengungkapkan pendapat, ataupun mengungkapkan perasaan lainnya, ataupun yang lainnya, kalian diharuskan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan jika Ibu persilahkan, maka baru kalian boleh untuk memulai berbicara, seperti itu. Nah, kalian juga mungkin tahu dalam setiap kegiatan pasti terdapat tujuan ya. Iya Bu. Nah, tujuan dari diadakannya bimbingan kelompok ini ialah masing-masing dari anggota kelompok menjadi seseorang yang berani untuk berbicara. Selain itu pula, bagian dari kelompok ini juga menjadi memiliki pengetahuan baru yang sebelumnya belum diketahui, seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini juga terdapat asas-asas anak-anakku, asas-asas yang harus kita pahami serta kita taati tentunya. Nah, yang pertama ada asas keterbukaan. Nah, dalam asas ini diharapkan kalian sebagai anggota kelompok itu terbuka akan data-data ataupun apapun itu mengenai diri kalian. Selain itu pula, kalian juga diharap terbuka untuk menerima informasi-informasi atau pengetahuan baru, seperti itu. Nah, untuk asas yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan. Nah, diharapkan pada asas ini
kalian atau kita semua yang dapat mengikuti kegiatan ini itu memiliki kesukaan serta kerelaan untuk mengikuti kegiatan ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Itu. Dan yang terakhir ada asas kenormatifan. Nah, dalam asas ini kita semua dalam kegiatan ini dituntut tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, norma hukum, dan norma-norma yang lainnya. Nah, sampai sini dapat dipahami semuanya? Bu, jadi asasnya ada 3 kan Bu? Iya, Yang betul. pertama itu tadi keterbukaan, kedua kesukarelaan, yang ketiga normatifan. Normatifan, betul Ririn. Nah, asas-asas ini harus kita taati ya anak-anakku dalam kegiatan ini. Siap, Bu. Dapat dipahami? Paham Bu. Apakah kalian semua sudah siap untuk melakukan kegiatan hari ini? Siap. Nah, sekarang untuk berlanjut ke tahap selanjutnya, kita harus menentukan dulu nih topik atau tema apa yang akan kita angkat. Nah, apabila dari kalian semua ada yang ingin menyarankan kira-kira topik apa yang ingin dibahas atau diangkat, kalian boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu. Aku aja dulu Bu. Boleh, Bini, silakan. Kalau kemandirian belajar Bu, Baik, boleh mungkin Ririn terlebih dahulu. insecure Bu. Baik, dari Silmi? Motivasi belajar Bu. Baik, Ibu coba arahkan kalian untuk mengangkat atau topik atau tema yang sedang kekinian atau up to date. Nah, misalnya mengenai pembulian ataupun kekerasan seksual ataupun betul tadi yang seperti Ririn bicarakan, istilah-istilah mengenai pengungkapan perasaan yang banyak digunakan di media sosial, kayak insecure ataupun misalnya overthinking. Nah, kira-kira kalian akan atau ingin mengangkat tema apa nih? Bu, kita Boleh. sepakat kalau misalnya mau mengambil tema insecure aja. Baik, Ririn mengungkapkan kalian semua sepakat untuk mengangkat tema insecure atau tema atau topik insecure. Apakah disepakati? Sepakat. Baik, Ibu lihat kalian semua sangat tertarik nih dengan tema atau topik yang akan kita bahas. Barangkali di antara kalian ada yang ingin mengungkapkan alasannya atau mengemukakan pendapatnya kenapa kalian tertarik dan menyepakati tema atau topik ini akan dibahas dalam kegiatan hari ini. Boleh diangkat dulu tangannya, siapa yang ingin berbicara duluan? Boleh, Ririn. Kenapa Ririn pengen mengangkat insecure ini Bu? Selain ini emang lagi kekinian, Ya. ini juga yang biasa dirasain sama Ririn ya Bu. Kadang suka merasa insecure gitu Bu, jadi kayak nggak percaya diri aja gitu Bu. Ya pengennya dengan melakukan bimbingan dengan tema insecure ini, kedepannya bisa jadi lebih baik gitu Bu, mengerti gitu Ririn. Baik anak-anakku, jadi alasan Ririn tertarik nih dengan tema atau topik yang kita akan angkat ini karena Ririn sendiri pernah merasakan hal ini. Jadi Ririn itu penasaran apa sih insecure, bagaimana penyebabnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin dari Silmi atau Winnie ada yang ingin mengemukakan? Boleh, Silmi. Pengen tahu Bu, kan kebanyakan orang-orang itu termasuk teman saya ini mengalami insecure ya Bu ya. Saya pengen tahu kenapa, apa sih menanganinya tuh kayak gimana biar nggak insecure gitu. Oh baik, jadi alasan Silmi tertarik dengan topik atau tema ini karena di lingkungan Silmi itu menemukan banyak sekali orang-orang yang mengalami insecure nih dalam lingkungan kehidupan Silmi. Dan Silmi juga penasaran bagaimana cara mengatasi atau menangani insecure itu. Nah, mungkin dari Winnie? Kalau dari Winnie sendiri sih Bu, Winnie penasaran kayak apa sih penyebab orang bisa jadi insecure, terus supaya tahu juga dampaknya kayak gimana supaya itu bisa diterapin ke diri Winnie sendiri supaya gak jadi orang yang insecure, bisa jadi orang yang lebih percaya diri lagi kayak gitu Bu. Baik, setiap dari kalian memiliki alasannya masing-masing kenapa kalian bisa tertarik dengan topik atau tema yang akan kita bahas. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke dalam penjelasan mengenai tentang apa itu insecure. Insecure ialah istilah, anak-anakku, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan tidak aman, tidak nyaman yang berasal dari diri seseorang.
seseorang apabila telah merasakan insecure nih anak-anakku, dia juga akan ikut merasakan seperti cemas, takut, malu, atau bahkan tidak percaya diri seperti itu. Nah, penyebab dasar dari insecure itu ada dua penyebab dasarnya. Ada yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, dan juga ada yang dari luar individu itu, atau dapat kalian ingat dengan mudah dengan istilah internal dan eksternal. Nah, sampai sini dapat dipahami? Paham. Nah, sekarang ibu juga kembali memberi kalian kesempatan untuk memaparkan nih, menurut kalian seperti apa atau bagaimana insecure yang berasal dari dalam diri seseorang dan yang berasal dari luar diri seseorang. Boleh kalian kasih contohnya satu aja yang dari dalam ataupun yang dari luar, boleh. Ibu persilakan yang ingin memukakan pendapatnya untuk mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Aku, Bu. Boleh, silakan diri. Kalau menurut Ririn ya Bu, kalau dari eksternal nih ya Bu ya, misalnya kita di satu kelompok gitu Bu, kelompok main. Nah, teman-teman yang lain tuh memiliki wajah yang mulus atau enggak memiliki postur tubuh yang langsing gitu Bu. Sedangkan satu orang ini misalnya contohnya Ririn gitu Bu, mukanya jerawatan gitu Bu, gendut. Nah, si teman-teman Ririn ini tuh bukannya malah kayak apa ya, kayak baik gitu, tapi malah kayak ngejek gitu Bu. Nah, itu tuh yang menurut Ririn teh lingkungan eksternal itulah yang bikin kita teh kayak insecure, aku pengen kayak gitu lah Bu. Baik, jadi menurut Ririn anak-anakku bahwa penyebab insecure yang dari luar itu bagaimana lingkungan itu berpengaruh untuk diri kita. Bagaimana lingkungan dapat membuat kita itu merasa terbangun atau malah merasa insecure, seperti itu. Nah, barangkali dari yang lainnya ingin menambahkan, boleh silakan ini. Aku mikirin dua hal ya Bu ya, Iya. tapi aku nggak tahu ini masuk ke eksternal atau ke internal. Ya, tidak apa-apa. Kalau misalnya gini Bu, ngerasa insecure gara-gara tubuh kita yang misalnya terlalu kurus, terlalu tinggi, atau terlalu gemuk, itu maksudnya ke eksternal atau internal Bu? Itu berasalnya dari mana? Apakah itu dimulai dari membandingkan diri Iya. sendiri? Berarti itu maksudnya dari internal. Oh, internal. Ya. Oh, berarti kayaknya satu lagi juga ini internal ya Bu? Ya, tidak apa-apa, boleh diungkapkan. Kalau misalnya kita di wajah punya yang bulat itu Tompel. Ya kayak banget, atau tompel di wajah kan itu suka nimbulin rasa insecure ya Bu ya? Itu Iya. aja paling Bu. Nah, jadi kalau menurut Winnie nih, dua contoh yang tadi telah Winnie jelaskan itu maksudnya ke internal. Karena perasaan-perasaan itu bisa muncul karena diri Winnie atau diri seseorang itu membandingkan dirinya dengan orang lain, berbeda dengan lingkungannya, seperti itu. Mungkin dari Silmi ingin menambahkan? Kurang lebihnya sama Bu, jadi cukup aja. Baik. Nah, kebetulan nih sebelum pertemuan kita ini dilakukan, Ibu sempat melihat sebuah video di mana video ini sangat memotivasi dan juga sangat inspiratif yang telah dibuat oleh salah seorang selebgram. Nah, kalian boleh tebak nih siapa yang pembuatnya. Dia itu beberapa waktu ke belakang kisah cintanya itu pernah terekspos sangat luas. Nah, banyak banget kan kalau yang masalah kisah cintanya sangat terekspos. Nah, terekspos karena kisah cintanya itu dia itu dikhianati oleh kekasihnya. Nah, agar petunjuknya lebih jelas, nah kekasih ini bernama Rarki. Oh iya, Ini. Nah, iya, betul sekali anak-anakku. Selebgram yang sekarang mulai terjun ke dalam channel YouTube itu adalah Indi. Dia juga membuat salah satu video mengenai insecure yang sangat inspiratif menurut Ibu pribadi. Nah, sebelum melakukan kegiatan ini, Ibu pula sudah coba share link channel YouTube-nya kepada Ririn. Oh iya Bu, yang Boleh coba dilihat yang dulu. tadi malam Ibu kirim ya? Iya. Ibu sebenarnya itu iseng-iseng aja karena videonya itu sangat inspiratif dan ternyata tema itu yang akan kita angkat hari ini. Dikirim Bu ke yang lain. Iya, boleh disebar ke Xiaomi dan Winnie. Ya, Baik Bu. bentar Bu. Ada nggak? ada. Buka Bu langsung. Ya, sekarang Ibu beri kalian kesempatan untuk menonton video tersebut ya. Kalau kalian sudah menontonnya, boleh kalian buka dulu. Iya Bu. Ya udah apa? Dimulai lagi. Langsung nggak Bang Bu? Boleh, silahkan.
Bagaimana, udah selesai menonton videonya? Sudah Bu. Baik. Nah, Ibu rasa kalian pasti memiliki tanggapan nih atas video yang telah kalian tonton barusan. Ibu beri kalian kesempatan untuk mengungkapkan pendapat kalian, tanggapan kalian, ataupun perasaan kalian nih setelah menonton video itu. Kira-kira apa sih poin penting apa sih yang dapat kalian serap? Nah, sekarang yang ingin mengajuk atau memberikan pendapatnya boleh angkat tangannya terlebih dulu. Boleh, silakan Silmi. Tanggapan menurut Silmi itu Bu, kita jangan mendengarkan omongan-omongan dari luar ya. Terus mungkin dengan kekurangan kita itu menjadi kelebihan buat orang lain. Baik, jadi anak-anakku semua, menurut Silmi menangkap poin penting nih dari video itu. Silmi merasa kedepannya Silmi tidak akan lagi mendengarkan omongan atau pembicaraan dari luar yang dapat membuat diri Silmi itu mungkin merasa insecure. Silmi akan lebih bersyukur atas apapun yang diri Silmi miliki, dan terus mencoba untuk tidak membandingkan diri Silmi dengan diri orang lain, seperti itu. Nah, sekarang mungkin ada yang lainnya ingin menyampaikan pendapatnya? Bu. Boleh, silahkan ini. Setelah menonton video tadi Bu, aku merasa harus jadi pribadi yang lebih bersyukur lagi atas apa yang sudah aku punya sekarang, baik fisik ataupun lain sebagainya. Karena gimana ya Bu ya? Yang mau kita pendek, tinggi, kurus atau gemuk, bukannya lebih baik kita berfokus kepada kelebihan kita daripada kekurangan, kayak gitu. Baik, jika menurut Winnie, setelah nonton video ini, Winnie itu merasa Winnie kedepannya itu akan lebih terfokus pada kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri Winnie, bukan terfokus kepada kekurangan, tapi lebih mencoba untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya. Atau mungkin dari Rin ada yang ingin disampaikan? Menteri Rin tuh setelah menonton ini, yang pertama tuh yang harus kita lakukan tuh Bu, kita tuh harus cintai diri kita sendiri. Terus kita juga harus tahu kalau kita semua teh cantik, gak ada yang namanya kekurangan. Jadi badan kurus tuh gak ada artinya kalau kitanya gak sehat. Jadi yang paling penting body goals, kayak tadi Bu ya, body goals itu bukan dilihat dari seberapa kurus tapi seberapa sehat kita. Cantik itu pun relatif Bu, jadi semua orang pun cantik. Jadi yang pertama kita harus cintai diri kita sendiri. Baik, anak-anakku semua, alhamdulillah kalian sudah dapat menangkap nih poin-poin penting dan inspirasi-inspirasi yang telah Indi sampaikan, seperti itu. Nah, apabila melihat video tersebut, kan banyak sekali Indi tayangkan atau tampilkan dampak-dampak nih dari insecure, mulai dari Indi seperti susah tidur, Insomnia Bu. betul, insomnia atau bisa disebut juga insomnia. Selain itu juga ini merasa tidak percaya diri seperti yang sebelumnya Ibu telah jelaskan. Nah, dampak-dampak dari insecure itu sangat banyak sebetulnya anak-anak apabila insecure itu tidak dapat teratasi dan berkelanjutan. Dan apabila
apabila insecure itu berkelanjutan, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan mental. Nah, gangguan kesehatan mental seperti apa? Seperti depresi, gangguan kecemasan, paranoid atau ketakutan yang berlebihan, dan juga mengenai body image seseorang. Seperti itu. Apabila kita sudah mengetahui banyaknya nih dampak-dampak negatif yang dapat kita rasakan apabila kita merasakan insecure yang berkelanjutan, alangkah baiknya kita menghindari yang namanya insecure, bukan begitu anak-anak? Iya, betul. Nah, sekarang ibu memiliki beberapa cara nih agar kita semua dapat terhindar dan juga dapat mengatasi apa itu yang dinamakan insecure. Yang pertama ada selalu berpikiran positif. Selalu berpikiran Nah, dengan selalu berpikiran positif, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu buruk atau apapun itu, kita akan menyikapinya dengan baik. Dengan berpikiran positif juga, kita itu akan terhindar dari perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran negatif nih, yang dapat menjerumuskan kita ke arah insecure, seperti itu. Lalu, anak-anak juga mungkin tahu hidup itu ibarat roda yang berputar. Kita semua dapat merasakan titik di mana kita di atas, titik terendah kita seperti apa, dan apabila kita selalu berpikiran positif, maka kita itu akan mampu menjalani berbagai halangan serta rintangan yang datang kepada diri kita. Selanjutnya itu cara kedua ada menghindari berlebihan perasaan bersalah. Misalnya kalian melakukan kesalahan nih, kalian selalu terfokus pada kesalahan itu, gimana ya aku udah buat salah kayak gimana, tapi kalian tidak terfokus pada pemecahan masalahnya. Yang terpenting dari adanya masalah itu, kalian itu mampu mengatasinya atau belajar dari kesalahan yang telah kalian buat, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu, ini adalah poin penting menurut ibu pribadi, jangan pernah membandingkan diri kalian dengan diri orang lain. Kalian juga mungkin sudah mengerti bahwa setiap individu itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada mungkin teman-teman kalian yang lebih dalam bidang akademiknya, misalnya nilainya selalu bagus, apa-apanya selalu bagus di bidang akademik, tetapi lingkungan sosialnya ternyata berbanding terbalik nih. Dia tidak punya teman, dia suka berbaur dengan orang baru, dia lebih memilih untuk menyendiri, ada yang seperti itu. Tapi mungkin juga ada salah satu dari teman kalian yang lingkungan sosialnya bagus nih, dia dapat bergaul dengan siapa saja, dia ramah kepada siapa saja, tapi dalam bidang akademiknya justru malah sebaliknya. Nah, di situ yang dimaksud dengan jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kita harus berfokus pada kelebihan kita dan mengembangkan kelebihan kita. Lalu yang selanjutnya ada menghindari lingkungan-lingkungan yang membuat diri kita insecure. Menurut ibu pribadi dan juga kebanyakan contoh, lingkungan itu menjadi pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Nah, apabila kalian saat ini merasa dalam lingkungan yang membuat diri kalian insecure, maka ibu harap kalian bisa cari lagi atau temukan lagi nih lingkungan-lingkungan yang dapat membuat diri kalian itu merasa terbangun dan terhindar dari insecure. Dan cara yang terakhir yaitu ada lakukanlah hal-hal yang membuat diri kalian bahagia. Bukan berarti kita melupakan rasa insecure, tapi coba kita alihkan perasaan ini kepada hal-hal yang membuat diri kita bahagia. Misalnya kalau kita wanita-wanita mungkin bisa melakukan perawatan ke salon atau cuma sekedar me time gitu di rumah, maskeran seperti itu menurut ibu sudah bisa menjadi salah satu hal yang membuat diri kita bahagia. Mungkin kalau untuk teman kita yang laki-laki bisa dengan berolahraga, karena dengan berolahraga selain merilekskan tubuh, olahraga pun juga merilekskan pikiran. Baik, sampai sini dapat dipahami? Paham. Nah, sekarang kalian boleh ungkapkan atau utarakan nih, menurut kalian cara mana yang paling tepat kalian terapkan pada diri kalian apabila diri kalian mengalami insecure. Nah, yang pertama kali ingin mengungkapkan pendapatnya boleh angkat tangannya. Nah, boleh. Silmi dulu. Kalau Silmi ya Bu mengalami insecure itu mengingat hal-hal yang baik yang pernah Silmi
Silmi lakukan, terus nggak ngebandingin diri Silmi dengan orang lain, terus melakukan hal-hal yang positif yang membuat diri senang gitu Bu. Baik, pada intinya mungkin menurut Silmi cara yang paling tepat diterapkan pada diri Silmi itu melakukan hal-hal yang membuat diri Silmi bahagia, Iya. seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya Ririn. Sebenarnya tadi udah ada yang dibilangin Silmi juga, cuman kalau boleh nambahin, menurut Ririn tuh cara biar kita menghindari insecure yang pertama itu adalah kita lihat nih diri kita gitu Bu, bahwa kita teh percaya akan diri kita bahwa kita punya kelebihan, yang mana kekurangan kita teh pasti bisa jadi kelebihan orang lain yang orang lain nggak punya gitu Bu. Sama yang paling utama tuh kitanya cinta dulu sama diri kita, baru kita bisa mencintai orang lain. Baik, Ibu setuju sekali dengan pendapat Ririn. Lalu mungkin Winnie ingin menambahkan? Kalau ini mungkin Bu, yang pertama yang pasti harus bersyukur. Terus yang kedua, gak usah dengerin apa yang orang lain bilang. Ya, gak usah dengerin apa yang orang lain bilang. Terus selalu berpikir positif, lebih mengembangkan apa yang menjadi kelebihan kita. Kalau misalnya kekurangan kita membuat kita insecure, kesampingkan dulu aja lah dulu. Bu, boleh nambahin? Baik, boleh, silakan Ririn. Sama satu lagi paling lingkungan kitanya yang baik. Jadi kalau kita ngerasa lingkungan kita itu toksik ya Bu ya, zaman sekarang mah kayak nggak baik itu, yang suka ngehina gitu mending udahlah tinggalin aja. Sekarang mending cari lingkungan yang baru yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih benar gitu Bu, yang pikiran kitanya positif. Baik, Ibu rasa kalian pasti punya cara masing-masing ya untuk cara mana nih yang menurut kalian paling tepat yang kalian gunakan pada diri kalian sendiri. Nah, sekarang mungkin Ibu akan buka sesi tanya jawab. Barangkali dari kalian semua ada yang masih penasaran nih mengenai insecure ini, boleh kalian tanyakan dan akan Ibu coba bantu untuk menjawab. Yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Saya Bu, Boleh, silakan Ririn. gini ya Bu, gimana Bu ya kalau seseorang yang sudah memiliki rasa insecure tapi insecure-nya tuh udah kayak parah banget gitu, udah dalam banget. Nah, langkah apa sih Bu yang harus dilakuin, sedangkan langkah-langkah yang kayak biasa gitu itu tuh udah nggak mempan gitu Bu. Lalu kita tuh harus kayak gimana gitu Bu kalau misalnya insecure-nya tuh udah emang benar-benar parah gitu sampai dalam. Baik, mungkin Ibu luruskan dulu pertanyaan Ririn. Jadi yang Ririn tanyakan itu bagaimana jika seseorang merasakan insecure yang berkelanjutan. Iya. Jadi insecure yang sudah tidak dapat diatasi oleh cara-cara yang telah mungkin tadi Ibu jelaskan ataupun cara-cara yang telah dia coba, seperti itu Ririn? Iya. Nah, Ibu akan coba bantu menjawabnya. Jadi menurut Ibu langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama itu menurut Ibu melakukan konseling dengan guru BK-nya di sekolah. Nah, apabila dirasa dengan melakukan konseling ternyata permasalahannya masih kurang atau belum teratasi, Ibu maka sarankan untuk bertemu dengan psikolog. Mungkin seperti itu Ririn. Oh baik Bu, terima kasih. Nah, sekarang barangkali dari Winnie atau Silmi ada yang ingin ditanyakan? Enggak juga. Cukup aja. Baik, kalau seperti itu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu telah membuat Google Formulir di mana tujuannya untuk mengevaluasi saja nih kegiatan hari ini. Google Formulirnya, linknya sudah Ibu kirimkan juga pada Ririn ya? Yang tadi yang setelah YouTube ya Bu? Iya, setelah YouTube. Boleh di-share juga ke teman-temannya yang lain ya. Oke, ada Bu loading. Iya. Ada nggak? Ada. Sekarang Dibuka Bu? boleh buka. Sekarang Ibu berikan kalian kesempatan nih, mungkin cukup ya 3 menit anak-anakku Cukup Bu. untuk mengisi Google Formulirnya. Apabila sudah, beritahu Ibu ya. Siap Bu. Ya. Ini dijawab semua ya Bu ya? Iya, iya dong. Oke.
Bagaimana, ada kesulitan tidak anak-anak? Tidak, Tidak, Bu. tidak, Bu. Semuanya yang tadi Ibu jelasin. Ya. Aku udah, Bu. Sudah, Bu. Aku belum, Bu, bentar lagi. Ya, boleh. Barangkali Lin ada yang kurang dimengerti mengenai pertanyaannya? Enggak, Bu, udah. Udah, Bu. Nah, sekarang kalian sudah selesai ya mengisi Google Formulirnya. Ibu akan mencoba menyimpulkan nih hasil dari kegiatan kita hari ini. Nah, sebetulnya perasaan insecure itu normal-normal saja, tapi kita sama sekali tidak boleh menyepelekan atau meremehkan perasaan insecure ini. Ibu harap rasa insecure yang mungkin kalian akan rasakan atau mungkin kalian pernah alami dapat kalian tukar perasaan itu dengan perasaan bersyukur, di mana kalian mampu untuk menerima dan percaya bahwa takdir yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah takdir yang terbaik untuk kita semua. Seperti itu. Nah, sekarang boleh kalian mengungkapkan nih pesan atau harapan kalian, apapun yang kalian rasakan setelah kalian mengikuti kegiatan ini. Bagi yang ingin mengemukakan perasaannya atau pendapatnya, boleh angkat tangan terlebih dahulu. Nah, boleh. Ayo Silmi, silahkan. Kesannya Silmi jadi tahu Bu penyebab dari awal insecure teh kayak gimana, terus cara menanganinya tuh kayak gimana, udah tahu Bu sekarang. Baik, dari yang lain apabila ingin menambahkan, boleh silakan Irin. Yang pertama, Bu, kesannya tuh jadi kita teh tahu, Bu, bahayanya teh apa, kayak dampaknya teh apa. Terus emang bener-bener gak baik banget buat diri kita gitu, Bu. Kan terus harapannya tuh supaya ya setelah bimbingan ini, setelah Ririn udah mengerti nih, Bu, insecure apa, dampaknya apa, langkah-langkahnya kayak gimana, itu ngebuat diri Ririn menjadi lebih baik lagi ke depannya agar tidak memiliki rasa insecure. Baik, mungkin dari Winnie. Kalau dari Winnie, Bu, Winnie jadi tahu banyak hal yang sebelumnya Winnie belum tahu, kayak tadi yang Ibu udah sampaikan tentang dampaknya, bahayanya, kayak gitu. Nah, Winnie harap ke depannya Winnie bisa jadi orang yang lebih percaya diri lagi, nggak insecure lagi, lebih jadi orang yang cinta diri sendiri, terus yang bisa mengoptimalkan kelebihan diri dia. Baik, semoga semua harapan-harapan kalian Ibu doakan semoga terkabul. Amin. Dan untuk Ibu pribadi, sangat berkesan nih dengan kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak, kalian sudah aktif, kalian sudah bersukarela untuk melakukan kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Harapan Ibu ke depannya, harapan Ibu semoga kegiatan ini itu memiliki manfaat untuk kalian ke depannya, dan semoga kita semua di lain kesempatan dapat bertemu kembali. Amin, pasti, Bu. Nah, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Ibu mohon maaf sekali nih apabila dari diri Ibu pribadi banyak kekurangan, kesalahan yang Ibu lakukan dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali di lain waktu. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.